So teman-teman, ini sudah hari hampir ke-10 ya, 10 atau 11 itu aku bangun jam 5 pagi terus. Dan ini bener-bener parah banget. Aku kemarin baru bisa tidur itu kurang lebih setengah 1, tapi konsisten terus untuk bisa bangun jam 5 pagi. Emang belum kebentuk karena butuh waktu 21 hari untuk bener-bener bisa buat habit itu menjadi suatu kebiasaan yang setiap hari tanpa alarm bisa bangun. Cuma gak apa-apa, kita harus laluin lagi. Masih ada 11 hari lagi. Lebih semangat lagi, yuk. Lebih semangat lagi. Anyway, buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya videonya tuh apa, aku nonton video apa sih sampai aku bisa bener-bener bangun terus jam 5 pagi itu, kalian bisa juga nonton video ini nih. Judulnya Waking Up at 4 AM Every Day Will Change Your Life. Itu yang nonton udah 8.400.000. Ini buat kalian cocok banget nih. Ini bagus banget. Ini kalian bisa nonton, ini bagus. Ini wajib untuk kalian nonton. Anyway, itu gak penting karena yang lebih penting adalah videoku, ya kan? Bukan video orang lain. Oke, kita buat videonya. Kita paksakan tetap untuk buat konten buat kalian semua, ya kan? Oke, let's go. Aku akan mandi dulu, siap-siap, habis itu langsung ke syuting YouTubeku, YouTube studioku, dan kita akan buat konten di sana. Oke. Hai, Antoni Sudarsono di sini. Nah, teman-teman, aku sudah siap, aku sudah rapi, dan aku akan membagikan kalian tips tentang properti lagi. Jadi, tips kali ini tuh datang karena ada kegelisahan yang datang sama aku beberapa hari yang lalu. Jadi, aku sempat ketemu dengan teman-teman seumuranku. Dia bilang sama aku, "Ton, kamu kan sudah sering banget main di dunia properti." Dan aku ngerasa sampai sekarang ini aku masih galau gimana cara dapetin rumah pertama aku. Padahal usia aku ya sama kayak kamu, Ton, udah usia 24-25. Tapi gimana ya, Ton, ya kok kayaknya aku nggak bisa dapetin properti di 10 tahun ke depan. Nah, berawal dari pertanyaan itu, aku yakin banget ini juga pertanyaan yang sama yang ditanyakan sama kalian semua ketika usia 20 tahunan. Yang dimana kalian itu takut banget ketika 30 tahun kalian masih belum punya rumah kalian sendiri, kalian masih ngontrak dengan orang lain, kalian masih tinggal bersama orang tua kalian, atau kalian juga masih tidak punya masa depan yang jelas. Maksudnya kayak kalian tuh gak pernah mikirin gimana sih propertiku, nyantai aja lah, nyewa terus sampai tua ya, nyewa terus. Nah gitu loh. Ini kegelisahan yang menurutku akan banyak dirasakan sama milenial zaman sekarang. Nah, hari ini aku akan bagiin tips ke kalian bagaimana cara kalian itu dalam waktu 10 tahun bisa memiliki properti kalian sendiri. Dan kalau bisa sebelum umur 30 tahun kalian sudah bisa memiliki properti itu sendiri. Teman-teman yang usia 20 itu berbahagialah karena 10 tahun ke depan kalau kalian menerapkan prinsip yang aku bagikan, itu kalian bisa memiliki properti tersebut. Nah, properti yang aku bilang itu bukan properti yang murahan. Properti dengan harga 700 juta. Jadi aku nggak bilang kalian harus ambilnya rumah subsidi yang dimana harganya cuma 150 juta, 200 juta. Enggak, kalian bisa kok punya rumah dengan harga 700 juta kalau kalian itu tahu caranya. Nah, yang paling penting itu adalah rumah 700 juta itu. Kenapa aku ambil 700 juta? Karena aku pikir itu 700 juta sama dengan rumah 500 juta di masa sekarang. Kalau masa sekarang itu 500 juta, dalam 10 tahun kemudian ya mungkin rumah itu bisa jadi 700, 800. Nah, kita ambil buruk-buruknya, kita ambil 700 juta. Nah, 700 juta ini kalian tahu ketika rumah 700 juta kalian harus mengumpulkan DP sebesar
70 juta. DP-nya itu 10% dari harga properti. Bahkan ada beberapa properti pun yang bisa dibeli dengan DP-nya 5%. Tapi kita ambil jelek-jeleknya, kita ambil yang 10%. Kalau 10% itu berarti 70 juta. Nah, PR-nya adalah bagaimana kalian itu ngumpulin 70 jutanya itu selama 10 tahun. Nah, biasanya kalau kalian itu punya goal, kalian harus punya planning yang jelas. Nah, ini aku beda-beda supaya kalian tuh ngerti gimana cara dapetin rumah 700 juta sebelum usia 30 tahun. Nah, 700 juta ini kalian dapat tahu DP-nya itu 70 juta, kalian 70 jutanya itu dibagi dengan 10 tahun. Jadi per tahunnya kalian harus ngumpulin 7 juta rupiah. Nah, ini penting banget. 7 juta rupiah itu kalau kita hitung, kita bagiin dengan 30 hari, kurang lebih sekitar 233.000 ya. Jadi DP dengan 70 juta kita bagi selama 10 tahun itu per tahunnya kalian harus ngumpulin 7 juta. Nah, dari 7 juta itu kalian pecah lagi menjadi 12 bulan, ya kan? 7 juta dibagikan dengan 12 bulan. 7 juta dibagikan dengan 12 bulan kurang lebih sekitar 583.000 per bulannya, dan dibagi lagi dengan 30 hari kurang lebih setiap hari kalian harus mengumpulkan 19.400 perak. Dan ini ya teman-teman, 19.000 ini itu sebenarnya kalian keep itu tuh sangat-sangat gampang, karena aku tahu kalian itu pergi nongkrong, pergi ngopi, itu harganya itu udah sampai 25.000, 30.000, kalian masih mau tetap beli. Tapi ini demi masa depan kalian loh. Kalian cuma ngumpulin aja 19.400 aja. Kalian keep itu terus. Satu hari sampai akhirnya jadi berbulan-bulan sampai akhirnya bertahun-tahun dan akhirnya sampai 10 tahun kalian bisa mencicil properti itu, kalian bisa memiliki properti tersebut. Nah, itu adalah syarat utama bagaimana akhirnya kalian bisa membeli properti. Dan aku yakin itu pasti sangat-sangat bisa kalian lakukan. Karena ini bukan hal yang susah ya. Kalian nongkrong aja itu 50.000. Nonton sama pacar kalian, traktir pacar kalian itu 100.000. Jadi semakin banyak yang kalian saving, saving sekarang, misalkan sekarang kalian punya kemampuan buat sehari itu saving 50.000, ya kalian saving 50.000. Kalian nggak perlu gengsi dulu lah. Kalian kalau misalkan nggak bisa makan di luar, ya kalian makannya di rumah terus saja, biar hemat. Masak di rumah dulu aja. Kalau ikut sama teman-teman udah bawa bekal dulu aja. Jadi ibaratnya kalian tuh benar-benar hemat banget. Tapi kalian hemat untuk apa? Hemat untuk masa depan kalian sendiri. Masa sih kalian gak malu di usia 30 tahun kalian masih numpang sama orang lain, kalian masih ngemis-ngemis sama orang lain buat tinggal di sana. Masa sih kalian gak malu gitu loh. Jadi teman-teman, aku ya pribadi sendiri itu jauh lebih malu nggak punya rumah di masa depan daripada aku harus malu sekarang nggak ikut nongkrong sama teman. Nggak apa-apa dibilang ansos, nggak apa-apa dibilang nggak punya teman, nggak punya nggak bisa bergaul dengan orang lain, nggak apa-apa. Tapi kita tahu masa depan kita itu jauh lebih jelas daripada mereka semua. Kita tahu apa yang kita kumpulkan, apa yang kita korbankan itu adalah untuk masa depan kita yang jauh lebih baik. Pastinya kita pengen dong ketika kita punya anak, kita sudah punya rumah yang benar-benar bisa membuat anak kita tinggal di sana, nyaman di sana. Terus habis itu mau dong kita bisa memberikan warisan kepada mereka. Mereka nggak perlu numpang-numpang di kontrakan orang lain. Kita bisa membagikan anak kita. Pasti kita mau itu semua. Jadi pastikan kalau kalian itu kumpulin 19.400. Nah, sebenarnya ada cara-cara gimana dalam prosesnya itu akhirnya kalian bisa lebih cepat. Nggak perlu 10 tahun kok. Kalau kalian 19.400 itu kalian kumpulin setiap bulan itu 583.000, kalau bisa sampai 600.000 itu kalian kumpulin. Nah, nanti setelah kalian kumpulin selama 12 bulan kurang lebih 7 jutaan. Nah, 7 jutaan itu sebenarnya kalian bisa kok sudah mulai investasi. Nah, kalian masukin di investasi seperti deposito, Jenius, terus kalian juga bisa masukin seperti misalkan ke tempat-tempat investasi yang returnnya memberikan return yang tinggi ya. Tapi teman-teman ya, ingat, return tinggi itu bukan yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi biasanya malah membuat kalian itu rugi sendiri karena uangnya akan hilang dan lenyap, benar teman-teman.
Jadi kalau bisa kasih yang returnnya 7%, 8% aja itu udah cukup. Jadi kalian masukkan 7 juta itu, kalian masukkan ke investasi yang bisa menghasilkan return 7%. Nggak masalah, tahun depan dapat lagi, masukkan lagi ke investasi tersebut. Nah, itu akan menggulung, dan dalam 8 tahun harusnya kalian sudah bisa membeli properti pertama kalian di usia sebelum 30 tahun. Nah, ini penting banget teman-teman, buat catatan buat kalian semua, bahwa kita itu semuanya bisa membeli properti pertama kita, asalkan kita tahu caranya, kita udah pecah-pecah caranya. Ini adalah strategi untuk kalian itu bisa membeli rumah pertama kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video kali ini bisa membuka mata kalian lebih lagi tentang properti, dan semoga kalian bisa mendapatkan rumah pertama kalian. Saya doakan setelah menonton video ini kalian bisa segera membeli rumah pertama kalian. Kasih tahu aku juga kalau kalian telah membeli rumah pertama kalian setelah kalian menonton video ini. Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kali ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. And I'll see you in the next video. See ya guys!